saya juga ikut kawal PSI. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu, nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia di situs Komisi Pemilihan Umum disorot publik. Dalam hitungan jam, suara PSI melonjak, plesetan partai salah input menjadi olok-olokan netizen. Petinggi P3 mempertanyakan apakah ini bentuk operasi sayang anak. Presiden Jokowi sampai buka suara, silahkan ditanya saja ke partai dan penyelenggara. PSI pun menuding balik ada upaya menggiring opini publik. Suara PSI melonjak, operasi sayang anak. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Rey Rangkuti. Selamat malam Bang Rey. Malam. Ada politisi PDI Perjuangan Bang Ciko Hakim. Selamat malam Bang Ciko. Malam, Nana. Wakil Ketua Umum P3 Amir Uskara. Selamat malam Pak Amir. Assalamualaikum, Mbak Ivana. Waalaikumsalam. Politisi PSI. Ada Bang Ade Armando, selamat malam Bang Ade. Dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif dari LSI, Mas Jayadi Hanan. Selamat malam Mas Jayadi. Malam Rifana. Dan meskipun pemilunya sudah selesai, tapi kita tetap mengundang teman-teman mahasiswa karena kita harus tetap mengawal pesta demokrasi sampai nanti tanggal 20 Maret, akhir dari rekapitulasi nasional di KPU. Dan malam ini yang bergabung langsung di studio CNN Indonesia, ada teman-teman dari Himpunan Mahasiswa HI Universitas Binus. Selamat malam teman-teman, tepuk tangannya mana? Terima kasih sudah hadir. Nanti teman-teman bisa bertanya, kemudian mengkritik, mau curhat juga boleh. Kok suara saya banyak yang hilang begitu ya, nggak jelas kemana arahnya gitu. Nanti boleh teman-teman bertanya kepada para narasumber saya. Emang mereka ikut nyatat? Ya enggak, tapi kan mereka pasti ngerasa kok saya udah milih partai ini tapi suaranya hilang gitu, suaranya hangus gitu. Saya mau langsung aja nih ke Bang Ade. Bang Ade nih partai Anda huru-hara banget nih di media sosial platform X terutama ya. Sampai ada pernyataan partai salah input. Saya ingin tanya bahwa beberapa hari ini kita dikejutkan ataupun publik tuh menyoroti ada dugaan penggelembungan suara yang terjadi untuk mendongkrak perolehan suara partai Anda. Dalam waktu 2 jam partai Anda mengalami lonjakan suara hampir 19.000. Itu adalah suatu fenomena yang saya nggak tahu, nanti saya akan tanya Mas Jayadi, itu pernah nggak tuh terjadi 2 jam naik 19.000? Nah ini bagaimana? Ada tudingan bahwa itu sengaja digelembungkan suaranya. Yang bikin huru hara tuh ya bukan PSI-nya kan, tapi orang yang kaget-kaget melihat angka PSI sejak tanggal kalau nggak salah 25 Februari kali ya, sampai tanggal 3 itu, 3 Maret itu terjadi peningkatan setiap hari kenaikan sekitar 0,08%. Ya, yang sebetulnya dalam pandangan kami ya ini biasa-biasa saja. Ini kan bukan jumlah orang yang memilih PSI meningkat dalam waktu secepat itu, tetapi memang KPU kan sedang menghitung nih rekapitulasi suara. Ya mungkin teman-teman mahasiswa juga tahu ya bahwa kemarin itu ada sempat kekacauan penghitungan. Saya sendiri sebagai seorang caleg, angkanya itu naik dari 6.000, naik jadi 90.000, jadi 100.000, jadi 200.000, jadi 400.000. Kemudian saya protes di medsos, saya bilang, saya protes karena saya bilang nggak mungkin suara saya 400.000, sementara orang-orang lain juga berapa ratus ribu di Dapil Jakarta 2 kan. Terus langsung drop menjadi sampai ke 28.000, turun lagi ke 26.000, turun lagi ke 25.000, naik lagi ke 25.500, bla bla bla. Poin saya adalah memang ada kekacauan penghitungan saya rasa. Dan kemudian itu emang diprotes. Di mana kekacauan penghitungan di ini? KPU-nya. Di KPU, Anda mengakui bahwa ada kekacauan penghitungan? Bukan saya mengakui, di KPU memang terjadi kekacauan penghitungan. Suara-suara yang masuk ke KPU kan itu harusnya direkapitulasi secara digital. Saya sih cuma nangkep penjelasan dari KPU sendiri ya. Katanya itu terjadi kekacauan sehingga dibenahin dulu. Sempat ada 1 minggu terjadi seperti freezing. Ya. Nah setelah freezing itu barulah
Sirekap kejadian. sempat dihentikan sementara, kemudian penghitungan di kecamatan juga sempat dihentikan 2 hari. 2 hari. Tapi poin saya adalah kenaikan partai Anda itu terjadi pada tanggal 1 Maret 2 jam naiknya 19.000. Enggak, itu kan soal tadi yang saya katakan. Ini kan soal kerjaan KPU nih, Oke. rekapitulasi suara. Ya, suara mana yang didahulukan misalnya, saya kasih contoh. Ya. Salah satu kemungkinan yang mungkin terjadi adalah pada saat itu, Anda bilang tanggal berapa? 1 Maret. 1 Maret. Itu yang masuk ke KPU-nya untuk dihitung, untuk direkap, adalah dari daerah-daerah yang Kantong suara PSI. bahkan kantong suaranya Jokowi. Yang kemudian karena Jokowi milih PSI, dia harus milih PSI. Dan karena dia milih PSI, kadang-kadang dia tidak milih nama orang, karena dia nggak kenal nama orang. Oke. Jadi dia pilih nama partainya. Ini kan dugaan-dugaan saya. Jadi kenapa Anda mengatakan bahwa, Anda kan mempertanyakan, kok bisa sampai sebesar itu? Ya mungkin karena cara menghitungnya seperti itu. Oke. Kalau Ya. tadi Anda katakan cara menghitung, saya tunjukkan ya. Ini kita sudah ada beberapa sampel yang kita akan tunjukkan di data grafis kami. Apakah ini kebetulan saja atau memang terjadi kesalahan penghitungan atau memang bagaimana, kita nggak tahu. Kita tunjukkan mungkin. Ya, ini kita lihat ya, ini ada 2 lokasi ya, ada 2 TPS yang kita ambil nih. TPS 004 Bulakan, Cibeber, Cilegon, Banten. Data Sirekap suara PSI itu 69, suara nggak sah itu 1. Tapi ternyata setelah kita cek data foto form C1 hasil, suara PSI 1, suara tidak sah itu 9. Itu yang pertama ya. Yang kedua, lokasi TPS 020 Tanah Grogot, Pasir, Kalimantan Timur. Data Sirekap suara PSI 50, suara tidak sah 3. Data foto form C hasil suara PSI 0, suara tidak sah itu 3. Itu terjadi di beberapa wilayah. Sempat juga dikeluhkan oleh politisi P3, Wasekjen P3 Pak Ahmad Badawi, dan di media sosial bertebaran banyak sekali foto-foto form C1 hasil yang hasilnya tidak sesuai dengan Sirekap. Ini bagaimana penjelasannya? Ternyata banyak suara yang tidak satu masuk ke partai Anda. Begini, saya nggak bisa menjelaskan karena saya nggak tahu formulir-formulir ini kan. Tapi kan memang kita tahu kejadiannya itu, tadi saya katakan, angka saya yang cuma, sekarang ini saya 25 ribuan. Oke. Ya, sempat naik jadi 90. Itu pada saat awal-awal nih, pada saat Sirekap bermasalah nih di awal-awal. Ya, poin saya, kesalahan semacam itu memang ternyata lazim terjadi. Di PSI misalnya, ya, saya sendiri bukan orang yang menelusuri semua persoalan ini kan, tapi saya baca di WhatsApp grupnya PSI dikatakan di situ bahwa di daerah-daerah tertentu, sayang saya nggak bawa nih data-datanya, menunjukkan hal yang sebaliknya. Ada di daerah tertentu di mana sebetulnya menurut C1 itu PSI-nya, taruhlah kembali tadi 50 atau 10 atau 20 berapapun. Ternyata di Sirekapnya menjadi 0, menjadi 1. Dan inilah yang mungkin menurut saya menyebabkan terjadinya penghentian sementara penghitungan rekapitulasi oleh KPU yang tadi saya katakan. Mungkin ya, saya cuma bisa berspekulasi menduga-duga, tapi saya ingin katakan begini, yang terpenting adalah kalau ada orang menuduh bahwa ini adalah sebuah cara curang dari PSI atau cara curang dari Pak Jokowi demi partai anaknya, kan pertanyaan saya begini, kalau emang Pak Jokowinya mau curang, ya dia minta dari awal dong. Di awal-awal penghitungan kita sudah bisa melihat peningkatan suara PSI secara konstan kan. Kenapa baru sekarang itu muncul? Jadi saya yang paling lemah itu kan pasti kecamatan memang. Yang paling lemah. Yang paling lemah, paling celah ada itu kan penggelembungan di kecamatan. Ya bisa dimanapun. Penghitungan di kecamatan. Bisa dimanapun, Mbak. Ya, bisa dimanapun kelicikan itu terjadi. Tapi poin saya adalah kalau ada orang yang menuduh bahwa memang Pak Jokowi cawe-cawe, intervensi dan seterusnya, itu hak dia dong untuk menuduh semacam itu. Cuman buat saya seperti biasa kita akan tanya, Anda mengatakan begitu punya buktinya nggak ya? Kalau punya buktinya sebaiknya dibongkar. Baik. Saya akan tanya nih ke P3, apakah kemudian P3, 2 petinggi partai Anda nih Pak Amir sudah vokal bersuara nih. Sampai kemudian ada yang sudah melaporkan ke Bawaslu juga ya. Nah ini apakah kemudian P3 menemukan bukti, menemukan kejanggalan-kejanggalan bahwa ada dugaan penggelembungan suara? Ya saya kira dari data yang Mbak Ivana juga sampaikan tadi itu juga kita dapat. Artinya memang ada beberapa daerah yang terjadi peningkatan. Sangat banyak. Sangat banyak ya. Cuma yang kita soroti sebenarnya tidak terlalu ke PSI-nya.
Yang kita soroti adalah suara P3, saya kasih informasi Mbak Rifana. Tanggal 27 Februari kemarin, dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam, suara P3 itu hilang hampir 45.000, pada saat pertambahan TPS hampir 2.000. Artinya kami melihat, loh kok ini ada TPS yang minus nih. Sejak kapan ada TPS minus? Karena data kami sangat banyak yang kurang. Tapi sekali lagi bahwa kami di P3 kan memang dari awal sudah ada data-data yang kami ambil dari masing-masing daerah untuk bisa melihat bahwa potensi untuk P3 lolos itu sangat besar. Kami di kisaran 4,3 sampai 4,7. Tapi sekali lagi bahwa kalau misalnya suara kami yang terganggu, tentu kami berteriak dong. Kami tidak melihat PSI-nya, PSI mau naik berapa pun tidak masalah. Yang penting jangan ganggu kami gitu loh. Jadi merasa terganggu nggak bahwa kemarin suara P3 ada beberapa tergerus itu? Iya, saya kira kemarin dari PSI juga? Pak Badowi juga sudah sampaikan. Ada beberapa daerah di mana suaranya P3 malah ada yang pindah gitu loh. Ke PSI? Ke PSI di sebagian. Kayaknya takut-takut banget sih bilang partai anaknya presiden gitu. Enggak, kita cuma bilang kan Pak Ade teman saya. Iya. Tapi partai Anda soalnya petinggi partai Anda udah keluar-keluar banget. Ya, langsung pasti ada ini. Terganggu karena suara PSI. Sangat terganggu setelah melihat posisi P3 yang tiba-tiba kok lari turun seiring dengan kenaikan PSI itu aja. Jadi kecurigaannya ke situ? Mungkin ada yang curiga. Buat kami sih di pengurus harian DPP ini kan yang banyak teriak ini bukan di pengurus harian. Kami di pengurus harian kan sudah punya data. Mas Ahmad Badowi Wasekjen. Ya, maksudnya kalau dia karena kebetulan suaranya dia yang pindah. Dari pas dia yang kena. Kalau kami dari awal data kami sudah anggap valid ya. Jadi kita punya kisaran yang cukup bagus. Tapi setelah melihat kemarin kok ini kan bisa mempengaruhi psikologis teman-teman di bawah. Bahwa karena suara ini turun, ada kedengaran, ada upaya untuk transaksi suara. Udah lepas saja suaranya P3 kan nggak lolos. Dan ada yang terpengaruh. Ada yang ini nggak nawarin nggak ataupun ada yang mau ngebeli nggak suara P3 di bawah? Ada tapi nggak enak kalau saya sampaikan. Salah satunya dari mana partainya? Dari PSI ada yang nawarin nggak? Tapi itu ada. Limpahkan aja suara P3 ke PSI. Masa nggak ada yang nawarin nih di bawah? Artinya ada suara-suara seperti itu di tingkat bawah. Begitu P3 suaranya turun di bawah 4%. Seakan-akan ada transaksi di bawah. Mereka makanya itu yang membuat kami jadi harus berbicara keras gitu kasarnya seperti itu kan. Loh ini kenapa nih KPU? Ada apa ini KPU? Sekalipun kami tahu. Sedikit Bung Amir ya. Apakah setelah bersuara keras itu tiba-tiba sekarang 4,01 ya? Iya. Kembali ke angka normal ada gitu hubungannya ya. atau tidak. Aplikasi Sirekap juga jadi melambat tuh masuknya. Kami tidak tahu apakah ada hubungannya atau tidak. Kemarin kan masih di bawah 4 kan? Ya. Sekarang 3,9. Kemarin naiknya. Lah iya makanya. Sekarang sudah 4,01. Setelah teriak-teriak baru ke 4,1. Kami tidak tahu apakah ada hubungannya dengan teriakan beberapa teman dengan suara itu kembali naik. Tapi kami melihat bahwa data kami yang ada itu beda dengan yang ada di Sirekap. Gitu. Bahkan yang saya sampaikan tadi Bu Rifana, kita kehilangan 45.000 pada saat posisi TPS nambah hampir 2.000 pada posisi sudah ada perbaikan. Kalau sebelum perbaikan kami percaya yang Pak Ade tadi, Bang Ade tadi mengatakan suaranya naik 200.000. Ada juga caleg kami di Jakarta 2, tiba-tiba naik 200.000, 300.000. Tapi kami kan nggak percaya, nggak mungkin kan. Tapi sekali lagi ini setelah ada perbaikan, loh kok masih ada koreksi suara gitu loh. Nah ini yang barangkali Bang Reza sampaikan seperti itu. Oke, tapi berarti setelah teriak-teriak kemarin suaranya balik ya, bisa naik ke parliamentary threshold gitu. Berarti berguna ya kemarin vokal. Alhamdulillah. Ini kan kami percaya karena kami kan sudah konsultasi ke KPU. Ini kan Sirekap ini diupload dari bawah, bukan di KPU pusat. Artinya di bawah ini yang yang mengupload ke KPU. Yang menarik bagi saya Bung Amir ya. Kalau sebelumnya 3,9 sekian gitu, sekarang 4,1. Itu memang berdasarkan perbaikan di KPU atau itu berdasarkan penambahan hitungan dari yang sebelum perbaikan? Kalau kami lihat karena ada penambahan TPS yang masuk dengan penambahan suara kami. Itu aja. Artinya yang kami belum lihat ada koreksi setelah kami kehilangan 45.000. Berarti sebetulnya kalau sebelum kehilangan itu hitungan Anda mestinya udah 4,1 atau 4,2 mestinya ya. Oke. Tapi P3 kemarin-kemarin merasa sangat dirugikan ya. Dengan turunnya suara P3, naiknya suara PSI. Psikologis teman-teman yang sementara berjuang di bawah, itu jadi kurang semangat. Padahal ini kan lagi penghitungan di kecamatan. Yang mengawal ya. Iya, teman-teman yang mengawal jadi kurang semangat. Saksi kami di kecamatan lagi berjuang, tiba-tiba, loh kok
P3 nggak lolos. Oh itu dimanfaatkan pasti oleh partai-partai lain, itu wajar, sangat-sangat rasional. Bukan dan dong, manusiawi. partai-partai lainnya siapa yang nawarin untuk Ya, hampir jual semua lah, suaranya? hampir semua Oh lah. hampir semua, termasuk PSI nawarin nggak? Wah itu saya belum tahu kalau Pak Bang Ade. Oke, ini Pak Amir nggak mau Allah, terbuka enggak. nih. Oke, saya mau ke Mas Iko. Mas Iko, selain P3 yang vokal bersuara, TPN Ganjar Mahfud ini juga ikut vokal bersuara. Kenapa? Betul. Apakah kemudian merasa dirugikan atau gimana sih Mas Iko? Ya, kebetulan saya juga mengeluarkan statement ditugaskan oleh TPN untuk berbicara juga untuk terkait dengan turunnya suara P3 ya. Turunnya Karena suara satu P3. koalisi. Betul, pastinya begitu kan, kita punya kedekatan khusus dengan P3. Yang pertama saya ingin sampaikan gini dulu, kita kembali dulu soal kenapa sih ada kecurigaan itu kan. Karena kan kecurigaan itu kan berdasar, kalau ditanya apa buktinya, ya kan kalau curiga sama Pak Jokowi, buktinya rekam jejak. Kita ngomong tentang seorang ini kan tentang rekam jejak. Rekam jejak meloloskan putra sulungnya lewat MK, ya kan. Rekam jejak menjadikan Kaisang, ya kan, tiba-tiba jadi ketua umum PSI. Itu kan rekam jejak. Jadi rekam jejak itulah yang membuat orang menjadi curiga pada PSI. Nah itu wajar dan harus diterima. Iya kan, PSI sudah mengambil jalan di situ. Bang Ade ini udah mengambil jalan dari membenci Prabowo sekarang mendukung Prabowo, ya udah harus menerima serangan-serangan publik dari situ. Salah satunya disoroti. Nah tapi kan ini nggak masuk akal naiknya. Kalau dibilang oh naik hanya 0,6% dalam beberapa hari. 0,6% dari 2 sekian persen itu tinggi. Itu kayak kalau PDIP naik 3%. Iya kan, dari 16 sekian menjadi 19 atau 20%. Itu nggak bisa dibilang ya semuanya bisa naik 0,6%. Nah tapi kan memang disinyalir ada pengurangan dari suara P3 yang masuk ke kita nggak tahu masuk kemana, pastinya masuk ke yang naik suaranya kan itu. Nah, yang ini paling signifikan yang paling naiknya? signifikan karena permainan di lapangan itu saya kan 25 tahun di politik. Saya ikut pemilu nih, selalu pemilu, setiap pemilu saya aktif gitu. Nyalek juga berkali-kali. Artinya permainan di PPK nanti itu kan mengambil suara partai-partai yang dianggap tidak lolos tadi, ya kan? Atau dibilang ini nggak bakal lolos, sudah pindahin aja. Atau suara kertas suara yang rusak. Nah ini yang terjadi. Nah kalau PSI maupun Bung Ade ini mengatakan kita tidak melakukan itu, ya jangan-jangan invisible hand itu yang melakukan itu. Nah itu kita melihat dari situ aja. Oke. Nah dan satu hal lagi, kita mengeluarkan statement juga, kita menyayangkan kalau sampai di pemilu ini P3 sebagai salah satu partai tertua di Indonesia yang berkiprah dan juga mempunyai basis massa Islam tersebar di seluruh pelosok Indonesia ini tiba-tiba diberangus hanya untuk menjadikan PSI partai yang masuk parlemen. Itu jangan sampai terjadi. Oke, itu merasa kayak gitu nggak P3 sekarang? Bahwa P3 mungkin tiba-tiba akan diberangus supaya ada partai baru, partai anaknya presiden bisa masuk. Sampai sekarang sih di kita ya, di internal kita, karena kita memang sampai sekarang ini fokus untuk menjaga suara itu. Betul. Nggak ada husnuzon lah, nggak ada prasangka buruk. Kalau nggak ada prasangka kok kemarin teriak-teriak petinggi partainya. Karena suara kita yang turun. Artinya karena suara Ya kan kita berarti yang ada turun. upaya untuk nggak meloloskan P3. Ya mudah-mudahan sih nggak ada, tapi kan kita juga komunikasi dengan teman-teman di KPU Pusat. Teman-teman KPU Pusat juga persoalannya dia nggak tahu kan, ini kan diupload dari bawah. Oke. Itu bahasanya. Baik, Bang Ade, bahwa tadi ada tudingan bahwa jangan-jangan memang P3 ini mau tidak diloloskan di threshold supaya mengakomodasi partai anaknya presiden bisa masuk begitu. Nggak, saya pikir itu saya sangat wajar, sangat memahami sikap P3 di hari-hari kemarin itu ya. Beberapa teman P3 itu menunjukkan sebetulnya kegalauan luar biasa lah terhadap penurunan angka yang signifikan karena dari 4 menjadi 3, sekian dan bagaimana kalau turun terus kan? Maka itu penurunan itu bukan saja karena suaranya, tapi menentukan lolos atau tidaknya ke parlemen. Persis. Itu yang paling ini. Persis, itu yang saya mau bilang bahwa kalau sampai barangkali ada teman-teman pimpinan P3 yang mengeluarkan pernyataan yang seolah-olah menyalahkan PSI, saya sangat paham. Ya. Tapi kemudian ya saya selalu bilang kebenaran akan menemukan jalan. Ya. Jadi kebenaran itu adalah ternyata P3 itu memang layak tetap lolos ke dalam DPR tahun 2024. Dan dengan sendirinya itu akan kembali, akan tampil dengan cukup nyata. Jadi buat saya sama sekali nggak ada bukti bahwa penurunan kemarin itu terjadi karena diambil suaranya oleh PSI. Buat saya itu bagaimana cara PSI mengambil suara P3 pun saya nggak paham ya. Karena barangkali saya orang yang baru pertama kali nih ikut pemilu, ikut jadi caleg ya. Tapi kalau dari nurani saya akan mengatakan PSI itu nggak begitu cara kerjanya. Ya. Makanya tadi Bung Ciko mengatakan jangan-jangan ada invisible hand. Ya saya juga nggak tahu. Ya. Yang terpenting adalah
Masa nggak tahu kan petinggi PSI? Nggak tahu. Saya bukan petinggi PSI lah. Saya adalah caleg dari PSI. Nggak duduk di DPP, bukan pimpinan. Jadi Anda nggak tahu kalau ada invisible hand yang membantu partai Anda untuk bisa lolos parlemen? Kan itu spekulasi. Bung Ciko mengatakan itu dengan spekulasi. Wajar kan? nggak tapi publik berspekulasi kayak gitu ketika anaknya Pak Jokowi maju di pemilu legislatif ketika bapaknya lagi menjabat, wajar nggak? Kalau pertanyaan wajar dan tidak wajar ya wajar lah. Kalau publik curiga ya. Opini publik itu nggak selalu rasional ya. Masyarakat tidak selalu berpikir secara objektif, secara mengikuti empirical evidence misalnya. Ya tentu aja ada perasaan-perasaan semacam itu dan kami merasakannya sekarang. Kami melihat bagaimana di medsos suara-suara yang mengatakan operasi sayang anak itu kan sering terdengar ya. Bahwa kami dianggap sebagai partai yang diuntungkan oleh Pak Jokowi seperti tadi dikatakan oleh Bung Ciko sebagai track recordnya memang Pak Jokowi semacam itu. Buat kami that is okay. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. PSI dituduh apapun kami nggak ada masalah. Yang terpenting kalau buat saya tidak punya bukti bahwa partai saya bertindak curang. Kalau curang saya sendiri akan berteriak. Mengatakan bahwa jangan gitu dong, masa mau mengalahin partai lain dengan cara yang curang. Tapi nggak ada bukti memang sejauh ini. Oke, jadi Anda melihat bahwa ini ada upaya penggerungan opini. Betul, itu ada upaya untuk menggiring opini publik bahwa terjadi pembengkakan suara di PSI melalui sebuah cara yang menggunakan tangan-tangan kekuasaan. Oke, silakan Mas Ciko, bahwa ini upaya penggiringan opini publik. Saya rasa bukan menggiring opini publik, kita ingin mengingatkan publik dengan apa yang saya sebutkan tadi. Ada rekam jejak, ada kejadian-kejadian yang banyak sekali terjadi di pemilu ini secara keseluruhan. Kita nggak harus bicara soal PSI aja. Ini kan masalah ini yang menjadi alasan-alasan kenapa ada kata-kata angket itu harus bergulir. Ya, karena ini menjadi salah satu poin tambahan. Nanti kita bahas nih angket. Iya, ini akan menjadi salah satu poin tambahan. Karena yang tadi sebelum-sebelumnya ini banyak yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran, kampanye terselubung oleh presiden, pejabat-pejabat negara, menteri-menteri, bahkan menteri kemarin baru divonis teguran, ya kan? Artinya kan memang melanggar gitu ya. Dan banyak lagi pembagian susu yang tidak ditindak oleh Bawaslu, tidak ditindak oleh PJ Gubernur Heru karena PJ Gubernur Heru adalah orang dekat Presiden Jokowi. Kan itu ini perlu pertanyaan-pertanyaan ini dan ini bertambah ya kan, berakumulasi dan akhirnya PSI ini. Karena ada anak presiden di situ. Oke, spekulasinya kita tunjukkan ke KPU juga ya, kita arahkan ke KPU juga. Ini karena salah satu komisioner KPU, Idam Holik, sudah menjawab soal dugaan penggelembungan suara ke partai tertentu. Kita dengarkan pernyataannya. Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Oke, saya mau ke Bang Rey ya. Bang Rey, ini memang ada upaya penggiringan opini atau memang betul ada kecurigaan besar terhadap PSI menggelembungkan suara? Karena tadi kalau menurut pernyataannya Komisioner KPU, mereka yang tetap mereka pegang itu kan rekap manual, bukan sirekap. Ya, kita mulai dulu dari faktanya. Faktanya kan suara PSI meningkat drastis dalam hitungan beberapa jam kan. Itu fakta tuh. Nah, apakah kenaikan itu logik atau tidak? Secara umum kita mengatakan nggak logik. Karena dalam kondisi di mana sudah 65% sekian suara TPS dihitung, kenaikan yang melonjak itu rasanya sulit didapatkan dalam sejarahnya ya. Kecuali kenaikan yang landai misalnya kan. Tapi untuk ukuran PSI dapat 1% itu kan sangat tinggi. Berbanding mereka cuma dapat 2%. Kalau misalnya PDI dalam situasi kayak begitu dia dapat 1% logik karena di angka minimalnya di 16% kan gitu ya. Nah itu pertama. Nah yang kedua adalah kalau itu tidak logik, yang tidak logik itu bersumber dari sesuatu yang halal atau yang haram kan. Pertanyaan berikutnya kan begitu tuh ya kan. Nah persoalannya sebetulnya turun temurun. Ya itu persoalannya dia turun temurun. Nah itu logik, rasanya nggak logik. Nah yang nggak logik ini sumbernya halal atau enggak haram. Kalau haram itu maksudnya curang. Ya iya. Kalau halal tadi kan penjelasannya karena dia yang dihitung itu berkebetulan merupakan suara dari basis di mana Pak Jokowi unggul gitu. Itu pun sebetulnya harus dites dulu. Kan kita lihat dulu nih. Ya sumber yang menunjukkan bahwa PSI itu dapat suara cukup tinggi
itu benar nggak basisnya itu datang dari basis-basis pemilihnya Pak Jokowi. Kalau dilihat dari contoh-contoh itu umumnya kan bukan basisnya Pak Jokowi Ya. kan. Yang dua tadi. Ya, ada Cilegon dan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Itu bukan nah, basisnya Pak Jokowi memang. Ya kan kalau kita lihat dari itunya, jadi nggak masuk akal kita Tapi juga. mungkin calegnya kuat di sana. Iya, kita kan kalaupun dapat caleg kan tiba-tiba dari 5 ke 50 kan dia nggak dapat sendiri Iya, itu iya. artinya kan. Itu yang kita mau sebut, itu artinya akumulasi perolehan caleg keseluruhan dari partai yang bersangkutan gitu. Oke. Nah, jadi kalaupun ada yang unggul kan paling satu. Yang satu itu mungkin nggak dapat 50, ya belum tentu dapat 50 dan seterusnya gitu. Nah, disitulah menurut saya persoalan kita. Membuktikan bahwa kelonjakan yang dianggap tidak logik itu didapatkan dengan suara yang atau dengan cara yang halal atau cara yang haram itu tadi gitu. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah yang menurut saya kurang tegas kita perdebatkan itu. Yang mau kita lihat ini hasil dari perhitungan rekapitulasi yang elektroniknya atau itu rekapitulasi dalam pengertian manual. Iya, itu kan tadi dijawab tuh. Nah, yang penjelasan KPU itu juga belum terang. Karena asumsinya kan begini. Semua orang yang melihat penghitungan suara melalui rekapitulasi elektronik itu kan dasarnya dari rekapitulasi perhitungan manual dalam bentuk Yang C1 diupload, hasil. ya. Iya kan gitu. Artinya kalau ada pelonjakan di suara rekap itu artinya asumsinya ada pelonjakan di manualnya. Tapi kalau kemudian manualnya menunjukkan hal yang sebaliknya berarti perbaikan rekapitulasi elektroniknya belum sempurna. Ya, ya. Meskipun sudah 2 hari dinyatakan off dulu kan saat itu ya. untuk dilakukan perbaikan gitu ya. Nah oleh karena itulah saya dari awal mengatakan stop aja secara umum Ya. rekapitulasi perhitungan yang bersifat elektronik ini. Jadi sirekapnya berhenti Sirekap aja. total Jadi semua aja. KPU pakai rekap Karena manual. sudah lebih banyak menimbulkan kontroversi Prasangka, ya. dibandingkan manfaat yang Dan sekarang udah berhenti kan? Saya tidak tahu. Yang elektronik berhenti. enggak. Tapi ada ruginya, Bung Rey. Iya pasti ada ruginya. Karena kalau Kita nggak bisa mengawal. Kalau si rekap itu nggak ada, gimana kita mengawalnya? Iya, kita jadi nggak kita bisa. cuma punya bandingan quick count. Quick yang count nanti baru bisa dibandingkan di ujung. Iya. Yang ternyata Gitu loh. sekarang ini terjadi adalah si rekap dikawal proses perhitungan manual. Yang kita jelaskan itu kan memang idealnya begitu kan. Bagaimana manualnya dikawal oleh Sirekap. Yang kejadian dari awal sampai Sirekap hari dikawal ini, manual. sirekapnya dikawal oleh manual. Oke. Kalau kejadiannya di sirekap begini, selalu katakannya lihat manualnya. Lu kalau begitu sirekapnya buat apa? Buat apa? Oke, Betul. oke. Buat apa sirekapnya Decoy, gitu? decoy. Hah? Buat decoy, buat Itu dia mengelabui menurut aja. saya. Ya kan? Oke. Nah, Memberi akhirnya ruang untuk kemudian nego-nego. kita banyak bergibah gara-gara sirekap, Gitu, bukan gara-gara bener-bener proses si manualnya. Dan Oke. sirekapnya yang mempengaruhi tadi saksi-saksi lapisan bawah. Begitu kita lihat di sirekapnya begini, ya sudah deh. Bagaimana penyakit. kita mau mengawal rekap manual itu? Ya di saksi-saksi ini memang. Iya. Tapi nggak segampang itu, Nggak publik bisa. sulit. Nggak Kita bisa. banyak Tidak- TPS-TPS tidak yang semua- ngasih. Pertama, tidak semua partai peduli. Ya kan? Seperti kata Bang Amir tadi. Kalau silakan partai lain sepanjang nggak ganggu partai gue. Iya. Kan kira gitu. Kan begitu. Kadang Itu bukan satu. nggak peduli, nggak punya duit juga buat bayar Iya lah, saksi. maksudnya nggak peduli itu bisa macam-macam kan? Itu Gitu Masa loh. PSI nggak punya duit Nggak bayar punya saksi? duit Gini loh, kita kita, itu. saya membicarakan ini kalau kondisi sirekapnya normal. Ya, Kalau apapun kondisi itu, apapun sirekapnya itu. normal, kita merujuk. Ya. Tapi Kalau tidak ada sirekap itu kita nggak bisa ribut begini. Iya, sekarang. kita soalnya banyak TPS yang kita nggak mau nanti ngasih. nunggu tanggal 20 Maret. Ya. KPU ngeluarin, baru Ya. kita ribut, baru Ya. Ripana ribut. Tapi cuma sehari-hari. pada faktanya sirekap nggak pernah berhasil sampai 100% loh. Iya, itu nggak apa-apa. Pada pemilu nggak apa-apa. 2019 yang lalu kemampuannya cuma Kalau tidak ada 30-40%. sirekap itu bagaimana 30. Ripana membandingkan 30-40% antara kemampuannya. Data C Mas hasil Oke dengan- sama Itu yang kira-kira. ada kan Iya. nggak bisa sekarang. Dan yang paling Gitu loh. penting itu adalah selalu diingatkan oleh KPU kan, sirekap ini tidak pernah jadikan sebagai dasar hukum. Oh iya. Jadi sekalipun ada perbedaan antara perhitungan sirekap dengan si manual, tetap manual yang Oh iya, dilihat. tentu saja. Jadi apa fungsinya sirekap ini? Tadinya untuk mengawal, tapi ternyata Mengawal bagaimana? Ya, Nanti dia, oke. kalau kita ke MK pun nggak dipergunakan kok sirekap ini. Oke. Gitu loh, Kita kira-kira. takutkan begini Mbak Ivana, jangan sampai si rekap ini kemudian seakan-akan dipercaya oleh publik, kemudian dirubah yang dibawa. Nah. Mengikuti si rekap, itu yang kita Oke. takut. Oke, Itu oke. yang saya maksudkan tadi. Kan gara-gara sirekap yang gini ini di bawah goyah. Oh, Terjadilah praktek yang selama ini penyakitnya pemilu.
jual beli Jual suara. beli suara. Udah kalah tuh, gitu loh Oke, kira-kira. saya mau ke tuh. Mas Jayadi dulu. Mas Jayadi, kalau menurut Bang Rey tadi nggak logis nih kenaikan suaranya PSI. Kalau kita lihat memang trennya itu kan biasanya partai naik turun ya. Tapi kalau di real count-nya PSI ini dia naik terus. Ini lazim nggak terjadi, Mas? Ya enggak Logis tahu nggak? kita untuk menjawab itu kan kita harus tahu bagaimana metode KPU menginput data. Kan kita nggak tahu. Apakah bagaimana dari mana dia mulai? Apakah mulai dari timur, apa mulai dari tengah, atau diacak Atau misalnya? mungkin siapa aja yang duluan? Siapa yang duluan kan nggak Ya. ada. Nah, tapi saya mau Gitu. koreksi Jadi sedikit. Sebentar ini Mas Jayadi belum dapat Nggak, waktu bukan, untuk bukan. Saya menjelaskan. mau bilang begini. Kalau soal naik terus, ya pasti naik terus. Partai lain ada yang naik turun. Cuma Nggak, partai Anda yang naik, masalahnya Nggak, itu yang dipersoalkan saya oleh- naik turun. Kalau naik turun. Nggak, Nggak naik Anda gini. caleg. Nah, Partai kalau itu- naik terus itu jumlah angka absolutnya, Iya. bukan yang dimaksud Oh, Ivan kalau adalah persentase, persentase. betul. Iya, presentasinya. Betul, betul. Ya, Sorry, Partai sorry. lain soalnya nggak naik Benar, turun. Anda benar. Iya, partai lain nggak naik Iya, turun, ya yang naik udah. cuma partai Anda nih, Bukan, makanya saya kita turun. bahas di dialog ini. Kalau saya ukurannya begini aja, apa yang dijadikan pembanding kita untuk melihat itu wajar apa enggak Ya. gitu kan? Yang bisa kita bandingkan hanyalah kalau sekarang quick count kan? Iya, betul. Apa Ya, bandingan iya, yang lain? betul. Hanya quick count. Nah, menurut saya kalau dibandingkan dengan quick count, bukan hanya LSI tapi dari banyak lembaga lain, kalau misalnya kenaikannya itu di luar rentang margin of margin of error, maka mungkin patut dicurigai ada ketidakwajaran di situ. Meskipun dengan catatan besar ya, ini kan baru 65%. Biasanya Masih- kalau udah 65% udah stabil belum Mas Jay? Nggak tahu kita, karena kita nggak tahu bagaimana cara dia menginput Oke, data. iya, iya. Kan, Iya. siapa yang tahu cara KPU input data? Sekarang kita meributkan itu. Kalau quick count kita tahu cara input datanya. Jadi kalau datanya sudah kita ada grafik namanya grafik stabilitas suara. Itu kan ada metodenya tuh. Iya, iya. Itu Kalau ada di KPU kita berapa nggak tahu. puluh persen? Iya kan? Biasanya kalau udah sudah 60% kita udah tahu stabil. stabil. Itu gitu. quick count ya. Itu quick count. Kalau Kalau ini- ini kan real count. Iya, oke. Oke. Jadi susah begitu. Jadi kalau menurut saya sepanjang dia masih berada dalam kalau mau dibandingkan dengan quick count ya, kalau sepanjang dia masih berada dalam rentang margin of error itu baik untuk batas bawah maupun Ya. batas atas, maka itu masuk akal. Misalnya tuh Ya. nah yang tadi saya ngasih contoh PKS. PKS itu turun. kan batas bawahnya itu terlalu rendah. Karena menurut hasil quick count kalau LSI batas terendah PKS itu di kisaran 7,8, 7,86. Dia dapatnya 7,5. Oke. Sebaliknya PSI di atas batas tertinggi. Yang kita bingung PKS gak teriak ya? Ya, nah itu nggak tahu. Iya, iya, Ya, nggak makanya. tahu. Kita tanya ke. Oke, Oh, nggak oke. ada. Saya mau tanya nanti ya, Ya, gitu. soal sebentar, kita Iya, harus iya, break iya. dulu nih ya. Mungkin gak sih menggelembungkan 1,8 juta suara di tengah situasi yang semua mata tertuju seperti Iya. ini. Nanti apakah memang ada intervensi kekuasaan? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.